Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program Habar Pustaka, sebuah program yang memberikan Anda informasi, inspirasi, dan juga inovasi seputar dunia literasi. Bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Baiklah, seperti di episode sebelumnya, kami mengundang narasumber di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk membahas suatu tema yang menarik untuk kita simak hingga akhir. Dan hari ini kita akan membahas terkait gerakan literasi, yang mana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Tabalong Smart alias Tabalong yang cerdas. Oke, sudah hadir bersama Rina, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Ibu Yumilda Triningsih. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya dan siap berbagi Bu ya pada kesempatan. Insyaallah. Oke, baiklah Ibu. Seperti episode sebelumnya Rina meminta gitu ya, bertanya terkait makna literasi ini Bu. Kan mungkin sebagian orang sudah tahu deh ya literasi itu apa, tapi maknanya nih Bu menurut Dispersif Kabupaten Tabalong, dan mengapa ini arahnya untuk membentuk SDM nih Bu. Silakan Bu sampaikan. Ya, betul sekali. Makna literasi sebagian kita tahu bukan hanya sebagai kemampuan membaca benar saja, tapi juga makna literasi kemampuan untuk memahami, mengolah dan mempelajari, menyampaikan kembali. Jadi tidak hanya sekadar bisa membaca dan menulis saja, karena itu perlu pemahaman lebih dalam lagi, lebih memahami dan menerjemahkan terhadap sebuah informasi. Oke, jadi tidak hanya membaca, habis itu selesai ya, tapi ada yang disangkutkan dan diterjemahkan terhadap sesuatu. Kenapa Bu dikaitkan dengan meningkatkan sumber daya manusia Bu, si literasi itu sendiri Bu? Betul sekali, karena dengan adanya literasi itu ada suatu pondasi untuk membangun berpikir kritis ya kepada kita semua, bahwa pentingnya literasi tersebut. Karena dengan adanya literasi, kemampuan berpikir dan bagaimana kita menerjemahkan itu adalah membangun kualitas hidup kita selanjutnya. Betul. Jadi harus ditingkatkan Bu ya literasinya. Oke, kondisi Bu, kondisi tingkat literasi masyarakat Tabalong pada saat ini, mungkin sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Pembudayaan Kegemaran Membaca nih Bu, bagaimana Ibu melihat kondisi literasi Kabupaten Tabalong ini sendiri Bu? Untuk pengukuran literasi, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong sudah melaksanakan survei tingkat kegemaran membaca. Jadi dari tingkat survei kegemaran membaca itu dapat kita simpulkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Tabalong dalam kondisi sedang ya Mbak ya. Oke. Alhamdulillah dalam kondisi sedang itu dilihat dari bagaimana durasi membaca, jumlah bacaannya, dan waktu bacanya. Juga ada 5 item yang kita nilai untuk mengetahui tingkat kegemaran membaca tersebut. Oke, apakah juga ada dilihat Bu dari siapanya Bu yang membaca itu Bu? Betul sekali, dalam survei tersebut kita ada ada dari umur 10 sampai 59 tahun. Wow. Jadi ada pemerataan lah, dari tidak hanya untuk yang dewasa saja, tapi anak-anak juga. Jadi bisa dikategorikan sedang lah untuk Kabupaten Tabalong. Oke. Dan perlu masih Bu ya, masih menjadi PR Bu ya? Masih, betul. Oke. Bu, apa alasan Bu gerakan literasi ini menjadi salah satu prioritas Bu dalam pengembangan SDM, terutama SDM Kabupaten Tabalong yang tadi masih sedang nih Bu tingkat literasinya Bu? Betul sekali, karena kita sampaikan tadi literasi adalah fondasi untuk berpikir kritis ya. Maka dari itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu berusaha meningkatkan literasi dengan berbagai program yang ada di Dinas Perpustakaan ini Mbak. Oke, jadi apa namanya pondasi Bu ya? Iya. Namanya untuk membangun pasti harus dari dasar dulu Bu ya? Betul sekali, jadi Mbak. Harus ditingkatkan, mulai bawah dulu deh ya, ditumbuhkan. Iya. Katakanlah begitu Bu ya. Oke, bagaimana nih Bu peran perpustakaan Bu dalam menciptakan masyarakat yang cerdas Bu, kritis tadi Bu? Iya. Terutama dalam literasi ini Bu. Untuk membangun minat dan kegemaran membaca Mbak ya, kita Dinas Perpustakaan ada berbagai macam program yang ada di Dinas Perpustakaan. Program itu dari tingkat anak-anak sampai dewasa ya Mbak. Ada dengan kegiatan misalnya gerakan wisata edukasi, itu kita laksanakan kepada anak-anak sekolah dengan cara kita mengundang anak-anak ke Dinas Perpustakaan. Kemudian kita jelaskan tentang perpustakaan, kemudian manfaat perpustakaan dan sebagainya. Juga ada kegiatan misalnya gerakan literasi sekolah, itu kita yang melaksanakan kegiatan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong, terutama untuk SD dan SMP. Kemudian ada juga kegiatan
untuk masyarakat namanya kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis institusi sosial. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi tidak hanya ke pelajar, Betul tapi sekali. masyarakat pun juga ada Betul. program sendiri, Bu ya. Betul. Oh, jadi menyentuh. dari tingkat sekolah maupun masyarakat umum. Oke, jadi adil, Bu ya. Tidak Insya Allah. buku tidak hanya untuk pelajar saja, Bu Betul ya. sekali. Oke, baiklah. Bagaimana nih, Bu, keterlibatan? Kita berbicara keterlibatan karena perlu adanya dukungan pasti, Bu ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat. Keterlibatannya katakanlah pelajar, mahasiswa atau masyarakat umum deh ya, terutama orang tua dalam mendukung gerakan literasi nih, Bu. Iya. Untuk dalam melaksanakan menumbuhkan minat baca, Dinas Perpustakaan tentunya tidak bisa bekerja sendiri ya Mbak. Semuanya perlu keterlibatan dan seperti disampaikan tadi dari orang tua maupun masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas, juga perpustakaan sekolah. Nah, kemudian dari misalnya untuk perpustakaan sekolah, mereka mengadakan sebelum belajar, mereka harus membaca dulu di kelas buku-buku yang bersifat umum. Itu kegiatan dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian untuk ke masyarakat kita juga ada namanya komunitas ya Mbak ya. Komunitas itu sangat mendukung sekali. Ada namanya misalnya salah satunya komunitas rumah pustaka. Mereka berkegiatan-kegiatan di luar pustaka dia, tapi mereka berkegiatan yang bisa bersentuhan dengan masyarakat, misalnya di hari-hari libur. Nah seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kita kegiatan komunitas kawan baca, mereka itu kan apabila kita melaksanakan kegiatan ke sekolah atau ke masyarakat, seperti salah satu contohnya kegiatan Pak Bupati dalam Bunga Desa, kita juga mengundang komunitas dalam bercerita Mbak, karena bercerita itu sangat menarik ya. Jadi diharapkan dengan adanya cerita mereka menjadi tahu, jadi berminat untuk membaca bukunya seperti ini, jadi mengenalkan lagi buku dan menumbuhkan minat baca kepada mereka. Iya, karena sekarang sudah di era digitalisasi Bu ya. Kalau berbicara masalah buku apa sih gitu, anak-anak zaman sekarang katakanlah begitu Bu ya. Jadi ini bagaimana nih Bu melihat sudah ada di era yang berkembang pesat ke arah digitalisasi, apakah gerakan literasi juga menyentuh ke aspek digital itu Bu? Tentu saja Mbak, kita tidak ingin ketinggalan juga ya, karena semuanya serba mudah. Tentunya Dinas Perpustakaan menyediakan juga bacaan yang bersifat digital, ya, seperti dari teman-teman layanan sudah menyediakan itu, karena di bidang perpustakaan ini ada 2 bidang ya Mbak ya, bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kebaca dan layanan. Jadi kita saling melengkapi dalam melaksanakan menumbuhkan minat baca tersebut. Yang adanya layanan digital, jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses bacaan. Bacaan itu ada juga bacaan anak-anak maupun bacaan dewasa. Jadi tidak ada alasan kita untuk malas membaca karena sarana sudah tersedia di Dinas Perpustakaan dan bisa diakses dimanapun. Tinggal ada kuota internet dan tadi wifi sudah tersebar Bu ya di seluruh desa. Ya. Jadi tidak ada alasan Bu ya. Betul sekali. Hanya ini kesadaran diri masing-masing untuk memperluas wawasan, terutama literasi gitu ya. Oke, Bu, apakah ada kerjasama Bu? Tadi sudah dengan komunitas Bu ya untuk gerakan literasi. Dengan sekolah Bu, perguruan tinggi dan lain sebagainya Bu, organisasi mendukung gerakan literasi Bu? Tentu sangat mendukungnya. Seperti kita sampaikan dengan mahasiswa pun kita ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa. Misalnya kegiatan yang kita pemilihan duta baca Mbak, kita ada juga duta baca. Nanti duta baca ini biasanya mahasiswa yang pesertanya lah. Di situ mereka setelah mereka terpilih, mereka pun ikut memprogramkan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Dan mereka pun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita rasakan di dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Kemudian juga dari kita dalam kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial didukung oleh PT Adara Indonesia. Dalam kegiatan tersebut kita didukung bantuan dana, sudah selama 3 tahun ini kita didukung dari PT Adara Indonesia untuk 3 tahun berlangsung ini Mbak. Alhamdulillah. Oke, jadi tidak hanya yang ini juga didukung lintas sektor Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi tidak hanya perlu dukungan dari kita orang tua gitu untuk menumbuhkan, jadi perlu kiri kanan. Betul. Untuk juga mendukung. Dari SKPD lain, dari SKPD itu Dinas Perindustrian Koperasi dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja juga mendukung bahwa kegiatan-kegiatan inklusi tersebut
setelah berlaksana, kemudian untuk kelanjutannya mereka mendukung. Misalnya ada pelatihan obat jamu. Nanti bagaimana jamu itu mempunyai produk yang menarik atau bagaimana nilai jual Bu ya? Iya betul sekali. Jadi nanti Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan melanjutkan kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya berakhir di Dispersip Bu ya? Betul, Dispersip hanya memulai saja. Jadi untuk kelanjutannya sehingga bisa bernilai manfaat dan meningkatkan kesejahteraan sosial lah bagi mereka. Iya, betul. Jadi ada berkesinambungan Bu ya, dan dukungan dari SKPD lain juga. Oke, menarik sekali Bu. Oke, peran pustakawan nih Bu dalam menggerakkan minat baca dan juga literasi di lingkungan masyarakat nih gimana nih Bu? Betul sekali. Perpustakaan sangat bergantung juga dengan pustakawannya, di mana dengan pustakawan tersebut. Bagaimana pustakawan mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan terbaik, memberikan petunjuk bagaimana penggunaan perpustakaan maupun mensosialisasikan program-program yang ada di Dinas Perpustakaan. Mereka sangat berperan sekali untuk mendukung kegiatan minat baca di perpustakaan ini. Oke, pustakawan apakah hanya ada di perpustakaan daerah Bu, di daerah, di kecamatan atau di desa, apakah ada juga ada pustakawan Bu? Kebetulan perpustakaan ini bisa di mana saja ya, ada di perpustakaan di sekolah maupun di desa, cuma jumlahnya sangat sedikit sekali Mbak. Jadi kita sewaktu monitoring perpustakaan, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini kita ada kegiatan bukan hanya perpustakaan meningkatkan minat baca, tapi juga kita mengelola bagaimana perpustakaan itu bisa mempunyai sesuai standar Mbak. Jadi kita pembinaannya tidak hanya perpustakaan di kabupaten saja, tapi di sekolah dan di desa. Jadi kita mempunyai tugas tambahan lagi, membina perpustakaan kelembagaan dan SDM-nya Mbak. Jadi bagaimana perpustakaan itu sesuai dengan standar nasional perpustakaan, seperti jumlah bukunya berapa, bagaimana administrasinya, juga untuk pengelolanya. Dan kebetulan kebanyakan dari perpustakaan desa ini mereka bukan dari pustakawan, tapi tenaga yang belum mempunyai basic perpustakaan. Nah, tapi mereka sebagai pengelola perpustakaan. Dan itu kita juga mempunyai program untuk mereka untuk belajar dan berlatih, istilahnya magang lah di Dinas Perpustakaan, agar mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mengelola perpustakaan, seperti itu Mbak. Oke, baiklah, semoga ini bisa mengurangi PR juga Bu ya dari di daerah, perpustakaan daerah. Oke Bu, inovasi Bu, adakah inovasi menarik dari Dispersip Kabupaten Tabalong khususnya di perpustakaan nih Bu, untuk menarik dan memperkuat gerakan literasi nih Bu? Kalau inovasi bahwa kita dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan pelaporan, salah satunya Simpus bisa ya Mbak ya. Itu memudahkan pelaporan dalam para pengelola perpustakaan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan, karena laporan tersebut menjadi penilaian juga sampai ke perpustakaan nasional. Seperti itu Mbak. Adakah inovasi lainnya Bu, seperti mungkin ada pojok baca kah Bu, atau titik baca dan lain sebagainya? Untuk pojok baca digital kita sudah ada di kantor pelayanan terpadu yang bisa diakses pengunjung. Itu semua bukunya ada, dari buku anak-anak sampai dewasa. Jadi pengunjung bisa mengisi waktu lah, daripada cuma melamun atau scroll aja kan, lebih baik mencari pengetahuan yang bermanfaat. Ada di pojok baca digital di kantor pelayanan terpadu. Oke. Kemudian juga sesuai program Pak Bupati untuk meningkatkan literasi, adanya titik baca yang ada tersebar di desa-desa di wilayah Kabupaten Tabalong. Kemudian bersama dengan bidang layanan, mereka yang mengkoordinasikan agar bisa diakses oleh semua masyarakat, seperti itu. Dan ini juga salah satu upaya juga Bu ya, untuk menarik minat generasi muda, meningkatkan literasi. Luar biasa. Iya, betul sekali. Dan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga Bu ya. Betul sekali. Dari adanya kegemaran membaca. Baik, kita break sejenak dulu Bu ya. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, karena masih ada pembahasan menarik lainnya bersama dengan Ibu Yumilda. Jadi tetap bersama kami di Habar Pustaka.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Yumilda. Beliau merupakan Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Tadi sudah membahas terkait gerakan literasi ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Tabalong yang lebih cerdas. Seperti tadi sudah menarik sekali di segmen pertama tadi kita semua membahas. Dan kita masuk di segmen terakhir ini Bu ya. Kita membahas terkait tantangan nih Bu, pasti di setiap kegiatan yang dijalankan tidak terkecuali ibu gitu ya, pasti ada mengalami tantangan terbesar terutama nih menumbuhkan minat baca budaya literasi di masyarakat. Bagaimana Bu? Terutama nih di era media sosial, digitalisasi, bagaimana Bu tantangan terbesar ya Bu? Seperti kita ketahui bersama, tantangan literasi di era budaya di era sekarang ini sangat besar ya. Karena kemajuan teknologi, Betul. Informasi sangat mudah didapatkan. Betul. Tapi tidak semua informasi itu benar ya. Kadang-kadang informasi itu perlu kita saring kembali apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi itu adalah tugas kita bersama Dinas Perpustakaan, dari perpustakaan sekolah maupun perpustakaan masyarakat di perusahaan desa untuk mengedukasi juga. Terutama untuk Dinas Perpustakaan kita ada namanya Gerakan Literasi Tabalong. Di Gerakan Literasi Tabalong ini kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama hal-hal yang biasanya sedang ramai dibicarakan lah. Di situ kita bisa memberikan kegiatan kepada masyarakat umum juga, kepada sekolah juga. Disitulah kita memberikan wawasan-wawasan bahwa bagaimana kita menjadi pemustaka yang cerdas dalam menghadapi informasi-informasi yang kita terima. Nah, jadi tidak hanya ditelan secara mentah Bu ya, tapi disaring terlebih dahulu ya, dicek and recheck terlebih dahulu ya. Oke, dengan adanya perpustakaan, adanya buku baik yang fisik maupun digital ya tadi mendukung hal tersebut ya. Oke, ini Bu strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bu ya, terutama di perpustakaan ini sendiri Bu, agar literasi ini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan membaca saja nih Bu ya, terutama untuk mendukung adanya SDM yang unggul nih Bu. Iya betul. Jadi dalam perkembangannya perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca saja, tapi sebagai tempat berkegiatan. Di mana kegiatan-kegiatan tersebut dari kegiatan anak sekolah maupun sampai masyarakat umum ya Mbak ya. Jadi kegiatan seperti yang kita sampaikan tadi, ada kegiatan untuk pelajar, kegiatan wisata edukasi, kegiatan literasi sekolah, kemudian ada pembinaan buta baca, kemudian ada sosialisasi budaya baca juga. Jadi kemudian ada juga kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi di perpustakaan itu bukan hanya sebagai tempat membaca, tapi sempat berkegiatan di mana informasi-informasi yang kita peroleh bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan, yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada para pengunjung perpustakaan, juga kepada masyarakat umum. Misalnya kegiatan tersebut kita sesuaikan biasanya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Kita biasanya bekerja sama dengan perpustakaan desa, di mana desa tersebut misalnya mereka mempunyai potensi apa sih di desa tersebut. Seperti salah satunya ada di desa Paliat, mereka belajar berlatih mengolah jamu. Kemudian dengan hasil belajar berarti ternyata mereka mempraktekkan, dan sekarang alhamdulillah mereka menjadi, boleh dikatakan pengusaha lah. Jadi mata pencarian Bu ya? Mata pencarian bisa menambah pendapatan dan penghasilan mereka sendiri. Wow, luar biasa. Dari perpustakaan Bu ya? Dari belajar dan berlatih di perpustakaan. Jadi tidak hanya kegiatan membaca Bu ya? Betul sekali. Kemudian ada di Desa Ribang juga mereka belajar dan mengolah limbah minyak goreng menjadi lilin, Mbak. Jadi dengan belajar berarti mengisi waktu kosong, ibu-ibu sana belajar menyesuaikan dengan keadaan mereka. Mereka ingin berlatih karena banyak daripada minyak goreng kita ini sia-sia terbuang. Nah, maka ada pelatih yang kita bantu untuk mengajarkan mereka untuk membuat lilin tersebut. Alhamdulillah itu sudah ada beberapa dipesan dari dari termasuk Dinas Perpustakaan. Jadi dalam kegiatan bisa memesan di tempat mereka, Mbak. Jadi tidak hanya sebagai ya, kalau kebanyakan orang taunya perpustakaan ya tempat membaca Bu ya, kegiatan membaca dan sebagainya. Bahwa bisa
ada menghasilkan Cuan-cuan. cuan juga Bu ya, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi masukan-masukan juga buat ibu-ibu Bu ya yang berkegiatan, sekali. yang misalnya kurang kegiatan di rumah nih, bisa menjadi salah satu. Maupun remaja-remaja juga Mbak. Karena mereka misalnya belajar berarti mengolah hantaran gitu Oke, kan. betul. Itu kan jadi suatu keterampilan bagi mereka ya, daripada duduk di rumah aja Betul, ada betul, kegiatan, ayo ke perpustakaan, kita sama-sama belajar dan berlatih. Hal tersebut juga sesuai dengan program Pak Bupati ya Mbak ya, menciptakan 15.000 tenaga terampil. Jadi alhamdulillah salah satu kegiatan di Dinas Perpustakaan ini mendukung sekali program yang sudah disampaikan Bapak Bupati, yaitu menciptakan 15.000 tenaga terampil. Iya, betul sekali. Oke, mantap sekali Bu. Oke nih Bu, bagaimana peran nih Bu? Tentu saja tidak hanya pelajar dan sebagai generasi muda agar ini berlanjut Bu, gerakan literasi ini tidak hanya berakhir di zaman-zaman kita Bu, ada di generasi selanjutnya nih. Bagaimana Bu peran generasi selanjutnya nih Bu? Kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tabalong selalu bekerja sama, berusaha untuk mengedukasi kepada terutama pelajar nih Mbak ya, karena mereka adalah penerus bangsa, boleh dikatakan begitu. Jadi kami sangat mengutamakan sekali, terutama dari anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA. Kita dari anak-anak SD dan anak TK, kita selalu mengajak, ayo kita manfaatkan perpustakaan, ayo kita belajar di perpustakaan, mari kita mencari ilmu di perpustakaan, karena perpustakaan adalah sumber ilmu yang bisa membawa kita menuju berpikir yang kreatif dan sebagai fondasi untuk kehidupan kita masih akan datang. Dalam berpikir dan bertindak dengan mempunyai pengetahuan yang cukup, insya Allah kita menjadi bangsa yang literat Mbak. Literat. Wow, dan harapan kita Mbak. Oke, dan sumber daya manusianya yang unggul Bu ya. Generasi emas 2045. Oke, terakhir Ibu, pesan dan ajakan nih Bu dari Ibu sendiri mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk masyarakat nih Bu agar berperan aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui literasi nih Bu. Kami di Dinas Perpustakaan sangat mengharapkan bahwa mari kita bersama-sama dengan perpustakaan yang ada dimanapun berada, karena membaca buku di mana saja bisa kita lakukan. Mari manfaatkan layanan perpustakaan yang ada ini. Kemudian mari kita selalu membaca, karena sesuai di dalam ajaran Quran, bacalah, Iqra, bacalah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang mempunyai pengetahuan yang baik dalam hal semuanya ya. Dengan ilmu kita bisa menjadi maju. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya dan sehat selalu Bu ya. Amin, terima kasih. Oke, dan terima kasih juga buat Anda dan semoga bisa membuka ya wawasan kita bersama bahwa membaca bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, tidak hanya buku fisik kita bisa baca dan buku digital juga bisa kita baca. Dan salah satu penunjang melahirkan generasi yang unggul adalah dengan memperkuat literasi di masyarakat. Kami pamit bersama seluruh yang bertugas, kita berjumpa lagi di Habar Pustaka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.